Kemudian teman Tunisianya itu memberikan solusi kepadanya sesuai apa yang ia baca dari kitab tersebut. Jad pun terhenyak kaget. Kemudian dengan penuh rasa penasaran ini bertanya, "Buku apa ini?" Dan ia menjawab, "Ini adalah Al-Quran." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Yahudi adalah salah satu agama monoteistik tertua yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Dengan akar sejarah dan tradisi yang sangat mendalam, mencakup lebih dari 3000 tahun. Sebagai agama yang berkembang jauh di masa lalu, Yahudi bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga merupakan sebuah identitas etnis dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun melalui generasi demi generasi. Oleh karena itu, agama Yahudi seringkali tidak hanya dipandang sebagai sistem kepercayaan semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas suatu bangsa. Agama ini dimulai dengan kisah Abraham yang dianggap sebagai bapak leluhur bangsa Yahudi, dan pengalaman spiritualnya dengan Tuhan yang kemudian dikenal sebagai Yahweh, Tuhan Yang Maha Esa. Sejak saat itu, melalui pengalaman para nabi seperti Musa, bangsa Israel menerima wahyu Tuhan dalam bentuk Taurat yang berisi petunjuk hidup, hukum-hukum moral, dan spiritualitas yang membentuk cara hidup umat Yahudi sepanjang sejarah mereka. Keterkaitan antara agama dan entitas dalam Yahudi sangat kuat, karena seorang yang dilahirkan dari ibu Yahudi, meskipun tidak mengikuti ajaran agama tersebut, tetap dianggap sebagai bagian dari bangsa Yahudi. Inilah yang menjadikan Yahudi berbeda dari banyak agama lainnya. Karena dalam banyak hal, agama ini juga bersifat etnis. Bahkan identitas seorang Yahudi tidak hanya diukur dari praktik ibadahnya, tetapi lebih luas mencakup warisan budaya dan sejarah. Sejak zaman kuno, agama Yahudi telah berkembang dan dipengaruhi oleh banyak faktor sejarah, termasuk peristiwa-peristiwa besar seperti pembangunan ke Babilonia, penghancuran Bait Suci di Yerusalem, dan peristiwa tragis seperti Holocaust. Semua ini membentuk identitas bangsa Yahudi yang tidak hanya terkait dengan ajaran agamanya, tetapi juga dengan pengalaman kolektif mereka sebagai sebuah bangsa yang berjuang untuk bertahan hidup dan melestarikan tradisi mereka dalam kondisi yang seringkali penuh dengan penganiayaan. Dalam hal ini, agama Yahudi tidak hanya berbicara tentang keyakinan spiritual, tetapi juga tentang ketahanan budaya dan etnis yang mampu bertahan meskipun menghadapi tantangan berat dalam sejarahnya. Seiring waktu, agama Yahudi juga berkembang menjadi berbagai sekte dan aliran, seperti Yahudi Ortodoks, Yahudi Konservatif, dan Yahudi Reformis, yang masing-masing menafsirkan ajaran agama dengan cara yang berbeda, baik dalam hal pelaksanaan ritual, interpretasi hukum, maupun pandangan terhadap hubungan antara agama dan masyarakat modern. Meskipun terdapat variasi dalam praktik dan keyakinan, inti ajaran agama Yahudi tetap berfokus pada pemeliharaan hubungan dengan Tuhan dan tanggung jawab moral untuk hidup sesuai dengan ajaran Taurat, serta menjalani hidup dalam komunitas yang berbasis pada keadilan, kedamaian, dan kebaikan. Selain itu, konsep Yahudi sebagai identitas etnis dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun sangat memperkuat pemahaman bahwa agama ini tidak hanya mengacu pada praktik keagamaan, tetapi juga pada sebuah pengakuan sosial dan kolektif yang bersifat generasional. Oleh karena itu, seseorang yang lahir dari ibu Yahudi, meskipun tidak mempraktikkan ajaran agama tersebut atau bahkan mengadopsi agama lain, tetap dianggap sebagai Yahudi dalam konteks etnis. Inilah yang membedakan Yahudi dari banyak agama lain, yang lebih menekankan pada konversi atau penerimaan ajaran agama sebagai dasar identitasnya. Identitas Yahudi adalah campuran yang unik dari etnisitas agama, budaya, dan sejarah yang tidak mudah dipisahkan satu sama lain. Secara keseluruhan, agama Yahudi lebih dari sekedar agama atau sistem kepercayaan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas bangsa Yahudi yang kaya dengan sejarah, budaya, dan tradisi. Akar agama ini yang mendalam dan ketahanan umatnya sepanjang ribuan tahun membuktikan bahwa agama Yahudi
bukan hanya soal ritual atau ajaran teologi, melainkan juga soal warisan budaya dan perjalanan sejarah yang tak terpisahkan dari identitas bangsa tersebut. Dalam dunia modern ini, meskipun tantangan dan perubahan sosial terus berkembang, agama Yahudi tetap memegang peranan penting sebagai penjaga nilai-nilai luhur dan identitas suatu bangsa yang telah teruji waktu. Dan sahabat yang beriman, berikut adalah kisah seorang bocah 7 tahun yang akhirnya memutuskan untuk masuk ke Islam. Dan bagaimanakah kisahnya? Simak video ini sampai habis. Di suatu tempat di Prancis, sekitar 50 tahun yang lalu, ada seorang berkebangsaan Turki berumur 50 tahun, yaitu bernama Ibrahim. Ia adalah orang tua yang menjual makanan di sebuah toko makanan. Toko tersebut terletak di sebuah apartemen di mana salah satu penghuninya adalah keluarga Yahudi yang memiliki seorang anak bernama Jad berumur 7 tahun. Jad, si anak Yahudi yang hampir setiap hari mendatangi toko tempat di mana Ibrahim bekerja untuk membeli kebutuhan rumah. Setiap kali hendak keluar dari toko dan Ibrahim dianggapnya lengah, Jad selalu mengambil sepotong coklat milik Ibrahim tanpa seizinnya. Pada suatu hari usai belanja, Jad lupa tidak mengambil coklat ketika mau keluar. Kemudian tiba-tiba Ibrahim memanggilnya dan memberitahu kalau ia lupa mengambil sepotong coklat sebagaimana kebiasaannya. Jad kaget karena ia mengira bahwa Ibrahim tidak mengetahui apa yang ia lakukan selama ini. Ia pun segera meminta maaf dan takut jika saja Ibrahim melaporkan perbuatannya tersebut kepada orang tuanya. Tidak apa, yang penting kamu berjanji untuk tidak mengambil sesuatu tanpa izin. Dan setiap saat kamu mau keluar dari sini, ambillah sepotong coklat, itu adalah milikmu, ujar Ibrahim sebagai tanda persetujuan. Waktu berlalu, tahun pun berganti dan Ibrahim yang seorang muslim kini menjadi layaknya seorang ayah dan teman akrab bagi Jad, si anak Yahudi. Sudah menjadi kebiasaan Jad saat menghadapi masalah, ia selalu datang dan berkonsultasi kepada Ibrahim. Dan setiap kali Jad selesai bercerita, Ibrahim selalu mengambil sebuah buku dari laci, memberikannya kepada Jad dan kemudian menyuruhnya untuk membukanya secara acak. Setelah Jad membukanya, kemudian Ibrahim membaca 2 lembar darinya, menutupnya dan mulai memberikan nasihat dan solusi dari permasalahan Jad. Beberapa tahun pun berlalu, dan begitulah hari-hari yang dilalui Jad bersama Ibrahim, seorang muslim Turki yang tua dan tidak berpendidikan tinggi. 14 tahun berlalu, Jad kini telah menjadi seorang pemuda gagah dan berumur 24 tahun. Sedangkan Ibrahim saat itu berumur 67 tahun. Alkisah, Ibrahim akhirnya meninggal. Namun sebelum wafat ia telah menyimpan sebuah kotak yang dititipkan kepada anak-anaknya, di mana di dalam kotak tersebut ia letakkan sebuah buku yang selalu ia baca setiap kali Jad berkonsultasi kepadanya. Ibrahim berwasiat agar anak-anaknya nanti memberikan buku tersebut sebagai hadiah untuk Jad, seorang pemuda Yahudi. Jad baru mengetahui wafatnya Ibrahim ketika putranya menyampaikan wasiat untuk memberikan sebuah kotak. Jad pun merasa tergoncang dan sangat bersedih dengan berita tersebut, karena Ibrahimlah yang selama ini memberikan solusi dari semua permasalahannya, dan Ibrahimlah satu-satunya teman sejati baginya. Hari-hari pun berlalu. Setiap kali dirundung masalah, Jad selalu teringat Ibrahim. Kini ia hanya meninggalkan sebuah kotak yang selalu ia buka. Di dalamnya tersimpan sebuah buku yang dulu selalu dibaca Ibrahim setiap kali ia mendatanginya. Jad lalu mencoba membuka lembaran-lembaran buku itu. Akan tetapi kitab itu berisikan tulisan berbahasa Arab, sedangkan ia tidak bisa membacanya. Kemudian ia pergi ke salah seorang temannya yang berkebangsaan Tunisia dan memintanya untuk membacakan 2 lembar dari kitab tersebut. Persis sebagaimana kebiasaan Ibrahim dahulu, ia selalu memintanya membuka lembaran kitab itu dengan acak saat ia datang berkonsultasi. Teman Tunisia tersebut kemudian membacakan dan menerangkan makna dari 2 lembar yang telah ia tunjukkan. Dan ternyata apa yang dibaca oleh temannya itu mengena persis ke dalam permasalahan yang dialami Jad kala itu. Lalu Jad bercerita mengenai permasalahan yang tengah menimpanya. Kemudian teman Tunisianya itu memberikan solusi kepadanya sesuai apa yang ia baca dari kitab tersebut. Jad pun terhenyak kaget. Kemudian dengan penuh rasa penasaran ini bertanya, "Buku apa ini?" Dan ia menjawab, "Ini adalah Al-Quran."
Jad sedikit tak percaya sekaligus merasa takjub. Jad lalu kembali bertanya, bagaimana caranya menjadi seorang muslim? Lalu temannya menjawab, mengucapkan syahadat dan mengikuti syariat. Setelah itu, tanpa ada rasa ragu, Jad lalu mengucapkan syahadat dan ia pun kini memeluk agama Islam. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Ta'ala, kini Jad sudah menjadi seorang muslim. Kemudian ia mengganti namanya menjadi Jadullah Al-Qur'ani sebagai rasa takzim atas kitab Al-Quran yang begitu istimewa dan mampu menjawab seluruh problema hidupnya selama ini. Dan sejak saat itulah, ia memutuskan akan menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdi menyebarkan ajaran Al-Quran. Mulailah Jadullah mempelajari Al-Quran serta memahami isinya. Dilanjutkan dengan berdakwah di Eropa hingga berhasil mengislamkan 6.000 Yahudi dan Nasrani. Suatu hari, Jadullah membuka lembaran-lembaran Al-Quran hadiah dari Ibrahim itu. Tiba-tiba ia mendapati sebuah lembaran bergambarkan peta dunia. Pada saat matanya tertuju pada gambar benua Afrika, nampak di atasnya tertera tanda tangan Ibrahim dan di bawah tanda tangan itu bertuliskan ayat, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ia pun yakin bahwa ini adalah wasiat dari Ibrahim dan ia memutuskan untuk melaksanakannya. Beberapa waktu kemudian, Jadullah meninggalkan Eropa dan pergi berdakwah ke negara-negara Afrika yang diantaranya adalah Kenya, Sudan bagian selatan yang mayoritas penduduknya adalah Nasrani, Uganda, serta negara-negara sekitarnya. Jadullah berhasil mengislamkan lebih dari 6 juta orang dari suku Zulu. Ini baru satu suku, belum dengan suku-suku lainnya. Jadullah Al-Qur'ani, seorang muslim sejati, dai hakiki, menghabiskan umur 30 tahun sejak keislamannya untuk berdakwah di negara-negara Afrika yang gersang dan berhasil mengislamkan jutaan orang. Jadullah wafat pada tahun 2003 yang sebelumnya sempat sakit. Kala itu beliau berumur 45 tahun. Beliau wafat dalam masa-masa berdakwah. Dan sahabat, kisah pun belum selesai. Ibu Jadullah Al-Qur'ani adalah seorang wanita Yahudi yang fanatik. Ia adalah wanita yang berpendidikan dan dosen di salah satu perguruan tinggi. Ibunya baru memeluk Islam pada tahun 2005, 2 tahun sepeninggal Jadullah, yaitu saat berumur 70 tahun. Sang ibu bercerita bahwa saat putranya masih hidup, ia menghabiskan waktu selama 30 tahun berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan putranya agar kembali menjadi Yahudi dengan berbagai macam cara. Dengan segenap pengalaman, kemapanan ilmu, dan kemampuannya, akan tetapi ia tidak dapat mempengaruhi putranya untuk kembali menjadi Yahudi. Sedangkan Ibrahim, seorang muslim tua yang tidak berpendidikan tinggi, mampu melunakkan hatinya untuk memeluk Islam. Hal ini tidak lain karena Islamlah satu-satunya agama yang benar. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Jad si anak Yahudi memeluk Islam? Jadullah Al-Qur'ani bercerita bahwa Ibrahim yang ia kenal selama 17 tahun tidak pernah memanggilnya dengan kata-kata "Hai orang kafir" atau "Hai Yahudi". Bahkan Ibrahim tidak pernah untuk sekedar berucap "Masuklah agama Islam". Bayangkan, selama 17 tahun Ibrahim tidak pernah sekalipun mengajarinya tentang agama, tentang Islam ataupun tentang Yahudi. Seorang tua muslim sederhana itu tak pernah mengajaknya diskusi masalah agama. Akan tetapi, ia tahu bagaimana menuntun hati seorang anak kecil agar terikat dengan akhlak Al-Quran. Kemudian dari kesaksian Dr. Safwat Hijazi atau salah seorang dai kondang Mesir yang suatu saat pernah mengikuti sebuah seminar di London dalam membahas problematika Darfur serta solusi penanganan dari kristenisasi. Beliau berjumpa dengan salah satu pimpinan suku Zolo saat ditanya apakah ia memeluk Islam melalui Jadullah Al-Qur'ani, dan ia menjawab, tidak, namun ia memeluk Islam melalui orang yang diislamkan oleh Jadullah Al-Qur'ani. Subhanallah, akan ada berapa banyak lagi orang yang akan masuk Islam melalui orang-orang yang diislamkan oleh Jadullah Al-Qur'ani. Dan Jadullah Al-Qur'ani sendiri memeluk Islam melalui tangan seorang muslim tua berkebangsaan Turki yang tidak berpendidikan tinggi, namun memiliki akhlak yang jauh dan jauh lebih luhur dan suci. Begitulah hikayat tentang Jadullah Al-Qur'ani. Kisah ini merupakan kisah nyata yang penulis dapatkan kemudian penulis terjemahkan
Dari catatan almarhum Syekh Imad Ifat yang dijuluki sebagai Syekh kaum revolusioner Mesir. Beliau adalah seorang ulama Al-Azhar dan anggota lembaga fatwa Mesir yang ditembak syahid dalam sebuah insiden di Kairo pada hari Jumat 16 Desember 2011 silam. Kisah nyata ini layak untuk kita renungi bersama-sama di masa penuh fitnah seperti ini. Di saat banyak orang yang sudah tidak mengindahkan lagi cara dakwah Qur'ani, mudah mengkafirkan, fasih mencaci, mengklaim sesat, menyatakan bid'ah, melaknat, memfitnah, padahal mereka adalah sesama muslim. Dulu dai-dai kita telah berjuang mati-matian, menyebarkan tauhid dan mengislamkan orang-orang kafir. Namun kenapa sekarang orang yang sudah Islam malah justru dikafir-kafirkan dan dituduh syirik? Bukankah kita semuanya diwajibkan menghukumi sesuatu dari yang tampak saja? Sedangkan masalah batin, biarkan Allah yang menghukumi nanti. Kita sama sekali tidak diperintahkan untuk membelah dada setiap manusia agar mengetahui kadar iman yang dimiliki setiap orang. Mari sahabat, kita renungi kembali surat Toha ayat 44, yaitu perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam saat mereka akan pergi mendakwai Fir'aun. Allah berfirman, "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." Bayangkan, Fir'aun yang jelas-jelas kafir laknatullah, namun saat dakwah dengan orang seperti ia pun harus tetap dengan kata-kata yang lemah lembut, tanpa menyebut dia kafir laknatullah. Lalu apakah kita yang hidup di dunia sekarang ini ada yang lebih Islam dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun? Atau adakah orang yang saat ini lebih kafir dari Fir'aun, di mana Al-Quran pun merekam kekafirannya hingga kini? Lantas alasan apa bagi kita untuk tidak menggunakan dakwah dengan metode Al-Quran, yaitu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan diskusi menggunakan argumen yang kuat namun tetap sopan dan santun? Makna dalam dakwah yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita agar mudah menyampaikan kebenaran Islam ini. Oleh karenanya, jika sekarang kita dapati ada orang yang kafir, bisa jadi di akhir hayatnya Allah akan memberi hidayah kepadanya sehingga ia masuk Islam. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu an dulu juga pernah memusuhi Rasulullah, namun Allah berkehendak lain, sehingga Umar pun mendapat hidayah dan akhirnya memeluk Islam. Lalu jika sekarang ada orang muslim, bisa jadi di akhir hayatnya Allah mencabut hidayah darinya sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sungguhnya doa pertama yang dilakukan iblis adalah sombong dan angkuh serta merasa diri sendiri paling suci, sehingga tak mau menerima kebenaran Allah dengan sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, bisa jadi Allah mencabut hidayah dari seorang muslim yang tinggi hati lalu memberikannya kepada seorang kafir yang rendah hati. Segalanya tiada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Marilah kita pertahankan akidah Islam yang telah kita peluk ini, dan jangan pernah mencibir ataupun menggerogoti akidah orang lain yang juga telah memeluk Islam serta bertauhid. Kita adalah saudara se-Islam dan seagama. Saling melindungi akidah sesama muslim adalah baik. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.